Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di channel saya, Saiful Anam and Partner. Hari ini saya akan membahas tentang respon Gibran terhadap olokan yang kemudian diungkapkan oleh Megawati Soekarnoputri terkait dengan olokan kepada Presiden Jokowi, yakni yang menyatakan bahwa Presiden Jokowi sering diolok sebagai kodok yang kemudian menimbulkan tangisan dari Megawati Soekarnoputri. Seperti yang dikutip oleh CNN Indonesia, Gibran menyatakan atau putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming, merespon santai soal berbagai olokan yang kerap dialamatkan kepada bapaknya tersebut. Gibran kemudian menyatakan, ya nggak apa-apa, sudah risiko, sudah biasa juga, kata wali kota Solo tersebut saat ditemui di Balai Kota Solo Jumat 20 bulan 8 tahun 2021. Gibran menyatakan demikian saat dimintai pendapatnya mengenai pernyataan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang mengaku kerap sedih mendengar orang yang menghina Jokowi. Gibran yang merupakan kader PDIP serupa ayahnya itu mengatakan olok-olok merupakan bagian dari risiko yang harus ditanggung oleh pejabat publik. Menurutnya, keluarga Jokowi tak terlalu ambil pusing dengan suara-suara sumir tentang bapaknya yang sebelum menjadi Presiden RI adalah Gubernur DKI Jakarta dan Wali Kota Solo. Keluarga gak gimana-gimana, kita gak pernah lapor, gak pernah protes, biasa aja katanya. Selama ini Presiden Jokowi memang maupun anggota keluarganya tidak pernah melapor kepada polisi terkait penghinaan kepada Jokowi. Laporan sering kali datang dari relawan maupun simpatisan Jokowi. Gibran mengaku tidak tahu adanya laporan-laporan tersebut. Apa ada toh, kayaknya nggak ada. Kurang gawean, dalam kurung kurang kerjaan, ujar ayah dua anak tersebut. Gibran justru mengajak pendukung dan simpatisan agar tidak terlalu responsif menanggapi hinaan kepada Jokowi. Ia menyarankan agar mereka melakukan hal-hal yang lebih produktif, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Sekarang kan masa pandemi, kita fokus ke kegiatan-kegiatan produktif saja, membantu satu sama lain. Kalau ngurusi yang begitu-begitu gak ada habisnya, kata pria yang sebelumnya lebih dikenal sebagai pengusaha kuliner sebelum masuk ke dunia politik. Gibran sendiri beberapa kali menjadi sasaran olok-olok warganet di media sosial. Ia sendiri tidak pernah menanggapi serius unggahan bernada negatif dari warganet tersebut. Ia mengaku sampai saat ini Jokowi tidak pernah memberi pesan khusus terkait dengan olok-olok dari warga. Gak ada pesan khusus, kerja wailah, gak usah diurus, kerja sajalah gak usah diurus, kata Gibran. Sebelumnya Megawati mengaku prihatin karena masih banyak orang yang menghina Jokowi. Menurutnya, badan Jokowi terlihat semakin kurus saat ini karena terus memikirkan rakyat Indonesia. Coba lihat Pak Jokowi, saya suka nangis loh, beliau itu sampai kurus. Kurus kenapa? Mikir kita, mikir rakyat. Masa masih ada yang mengatakan Jokowi kodok lah, orang itu benar-benar tidak punya moral. Pengecut, saya bilang, kata Mega saat memberikan sambutan peletakan batu pertama pembangunan perlindungan kawasan suci Pura Besakih, Bali secara daring Rabu 18 bulan 8 tahun 2021. Ya, saya kira sangat menarik sekali terkait dengan ungkapan Gibran Rakabuming yang merupakan wali kota Solo terhadap respon atau pernyataan Megawati yang kemudian menyatakan bahwa ia sering nangis atas kritikan-kritikan atau bahkan julukan yang diberikan kepada Presiden Jokowi. Salah satunya adalah julukan kodok kepada yang bersangkutan. Akan tetapi justru saya sangat mengapresiasi dengan kematangan respon dari Gibran Rakabuming, di mana yang bersangkutan adalah menurut saya merupakan representasi dari politisi muda yang menurut saya sangat matang terkait dengan respon dan pernyataannya yang berhubungan dengan Presiden Jokowi.
ia menyatakan bahwa kritikan-kritikan yang diberikan kepada Presiden Jokowi itu merupakan resiko dari pejabat publik, sehingga kemudian itu bagian dari hal-hal yang semestinya tidak difikirkan, utamanya bagi kalangan pejabat negara atau pejabat publik yang kemudian menjabat jabatan tertentu dalam pemerintahan. Saya kira ini adalah respon yang sangat baik bagi yang bersangkutan sebagai politisi muda, sebagai yang orang mengemban amanat dari masyarakat, karena dengan adanya respon yang menurut saya sangat matang tersebut tentu memberikan hal baik kepada publik, bukan malah seperti yang dikatakan oleh Megawati Soekarnoputri. Tentu apa yang dikatakan oleh Megawati Soekarnoputri itu merupakan salah satu bentuk ketidakmatangan dari yang bersangkutan, apalagi saya kira yang bersangkutan juga menyatakan bahwa dia seringkali menangis atau bahkan menantang pihak-pihak yang melakukan kritik kepada Presiden Jokowi untuk menemuinya, atau yang bersangkutan menganggap orang-orang yang melakukan kritik itu kemudian tidak gentleman terkait dengan apa yang dilakukan kritik kepada Presiden Jokowi. Tentu menurut saya ini merupakan cerminan kematangan berpolitik Megawati Soekarnoputri, karena saya kira dalam politik itu tidak perlu kemudian yang bersangkutan itu baper atau bawa perasaan terkait dengan apa yang diungkap atau bahkan yang diberikan kepada pejabat-pejabat publik. Karena saya kira terhadap pejabat publik kita itu mestinya harus siap terhadap segala bentuk cibiran atau bahkan segala bentuk kritikan yang dilayangkan kepada pejabat publik tersebut. Tentu hal ini merupakan konsekuensi logis atas jabatan yang kemudian disandangnya oleh pejabat publik yang bersangkutan, sehingga bagi saya kritikan atau bahkan cemoohan sekalipun itu harus ditanggapi secara elegan, atau bahkan tidak usah kemudian ditanggapi secara reaksioner oleh pejabat yang bersangkutan atau oleh partai politik yang bersangkutan. Untuk itu saya menilai bahwa kematangan politik Gibran itu sebenarnya dapat dikatakan lebih matang dari Megawati Soekarnoputri, karena yang bersangkutan tidak reaksioner dalam hal menanggapi kritikan atau bahkan cemoohan yang dilakukan oleh publik, sehingga menurut saya apa yang dilakukan oleh Gibran merupakan cerminan dalam pelaksanaan pemerintahan yang bersifat demokratis, sehingga kemudian apa yang dilakukan oleh publik itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hal melakukan perbaikan-perbaikan guna mengawal tujuan berbangsa dan tujuan bernegara. Selain itu, mestinya kritik yang diberikan oleh publik itu semestinya dijawab dengan program-program yang lebih bermanfaat kepada masyarakat pada umumnya, sehingga kemudian kritikan-kritikan tersebut itu menjadi pil pahit bagi pemerintah yang kemudian menanggapi terhadap kritikan-kritikan tersebut tidak terlalu reaksioner, sehingga kemudian pejabat-pejabat negara yang kemudian dilakukan kritik oleh masyarakat pada umumnya dapat membuktikan kinerjanya sesuai dengan yang diharapkan oleh publik atau masyarakat pada umumnya. Inilah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.